Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurik Masari, Pendidikan Biologi F. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan membahas pembelajaran remedial dan pengayaan. Apa sih itu pembelajaran remedial dan pengayaan, dan bagaimana proses pembelajaran tersebut? Baik, langsung saja di sini saya akan membahas pengertian dan karakteristik pembelajaran remedial. Kata remedial berasal dari bahasa Inggris to remedy, yang berarti bersifat menyembuhkan, mengobati, membetulkan, atau membuat sesuatu menjadi baik. Hal ini berarti bahwa pembelajaran remedial adalah pembelajaran yang terprogram dan sistematis yang bersifat menyembuhkan hingga menjadi baik atau sembuh dari masalah pembelajaran yang dirasa sulit oleh peserta didik. Adapun menurut istilah, remedial adalah usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Pembelajaran remedial merupakan layanan pendidikan yang diberikan kepada siswa untuk memperbaiki prestasi belajarnya sehingga mencapai kriteria ketuntasan yang ditetapkan, sedangkan siswa yang telah mencapai kriteria ketuntasan yang telah ditetapkan diberikan pengayaan. Pemahaman konsep. Jika seluruh siswa telah mencapai ketuntasan pada saat tes formatif, maka guru memberikan perbaikan pada tujuan atau indikator yang tingkat ketuntasannya paling rendah sebagai penguatan. Yang kedua itu tujuan pembelajaran remedial. Yang pertama itu agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa ke arah yang lebih baik. Yang ketiga yaitu dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat itu dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Yang kelima yaitu dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya setelah ia mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya, dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar. Adapun tujuan guru melaksanakan kegiatan remedial adalah membantu siswa yang mengalami kesulitan menguasai kompetensi yang telah ditentukan agar mencapai hasil belajar yang lebih baik. Secara umum, tujuan kegiatan remediasi adalah sama dengan pembelajaran pada umumnya, yakni memperbaiki miskonsepsi siswa sehingga siswa dapat mencapai kompetensi yang telah ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Secara khusus, kegiatan remediasi bertujuan membantu siswa yang belum tuntas menguasai kompetensi ditetapkan melalui kegiatan pembelajaran tambahan. Melalui kegiatan remediasi, siswa dibantu untuk mengatasi kesulitan belajar yang dihadapinya. Yang ketiga yaitu hakikat pembelajaran remedial, di mana pada hakikatnya pembelajaran remedial terdiri dari peningkatan kuantitas dan kualitas. Penguasaan setiap siswa terhadap mata pelajaran jika setelah tes perbaikan masih ditemukan adanya kegagalan pada siswa, maka tindakan korektif yang ditawarkan kepada siswa yang bersangkutan oleh guru, sedangkan siswa yang telah tuntas akan diberikan pengayaan untuk memperluas dan memperdalam konsep yang telah dipelajarinya. Yang keempat yaitu program pembelajaran remedial. Program remedial diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum dikuasai oleh siswa. Remedial hanya dilakukan maksimal 2 kali. Siswa yang telah mengalami remedial sebanyak 2 kali namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan orang tua atau wali dari siswa tersebut.
Pemberian program pembelajaran remedial didasarkan pada tugas pendidik yang perlu memperhatikan perbedaan individu siswa. Dengan diberikannya pembelajaran remedial bagi siswa yang belum mencapai tingkat ketuntasan belajar, maka siswa ini memerlukan waktu lebih lama daripada teman-temannya yang telah mencapai tingkat penguasaan. Yang kelima yaitu bentuk-bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Di antaranya yang pertama yaitu pemberian pembelajaran ulang dengan media yang berbeda, bisa dilakukan dengan cara penyederhanaan materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes, atau pertanyaan. Yang kedua yaitu pemberian bimbingan secara khusus, misalnya bimbingan perorangan. Yang ketiga itu pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Yang keenam yaitu waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Program remedial diberikan hanya untuk kompetensi dasar tertentu yang belum dikuasai oleh siswa jika memakai tipe belum. Remedial biasanya dilakukan maksimal 2 kali. Siswa yang telah mengalami remedial sebanyak 2 kali, namun nilainya masih di bawah standar minimum, maka penanganannya harus melibatkan orang tua ataupun pihak lain. Pembelajaran remedial dapat diberikan setelah siswa pembelajaran KD tertentu atau beberapa KD dalam rumpun 1 KL tertentu. Siswa yang belum mencapai penguasaan KL tersebut perlu mengikuti program pembelajaran remedial. Adapun waktu pelaksanaannya dapat dilakukan setelah menempuh evaluasi atau penilaian formatif atau sumatif. Yang ketujuh yaitu strategi dan teknik remedial. Beberapa teknik dan strategi yang dipergunakan dalam pelaksanaan pembelajaran remedial antara lain yang pertama yaitu pemberian tugas. Dalam pemberian tugas dapat dilakukan dengan berbagai jenis, antara lain dengan pemberian rangkuman, baik dilakukan secara individual maupun secara kelompok, pemberian advance or games, dan yang sejenis. Yang kedua itu melakukan aktivitas fisik, kegiatan pembelajaran yang melibatkan siswa secara fisik, misal demonstrasi, praktek, dan diskusi. Guru sebaiknya menggunakan berbagai media dan alat pembelajaran sehingga dapat mengkonkretkan konsep yang dipelajari siswa. Selain itu, hendaknya guru banyak memberi kesempatan kepada siswa untuk menggunakan media tersebut. Karena siswa pada umumnya perkembangan berpikir mereka berada pada tingkat operasional konkret, mereka akan dapat mencerna dengan baik konsep yang disosialisasikan atau dikonkretkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nirmala dengan NIM H03225003. Saya dari kelompok 4. Pembelajaran pengayaan merupakan program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah mencapai KKM. Fokus pengayaan adalah pendalaman dan perluasan dari kompetensi yang dipelajari. Karena pengayaan mendalami materi, pembelajaran pengayaan biasanya hanya diberikan sekali, tidak berulang kali, sebagaimana pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial bisa dilakukan berulang-ulang kali, sedangkan pada pembelajaran pengayaan diberikan hanya sekali. Karena pada pembelajaran pengayaan ini peserta didik dapat menyelenggarakan penilaian terhadap program pengayaan. Pemanfaatan hasil penelitian dapat digunakan sebagai sebagian dari portofolio peserta didik. Jadi, apabila pada pembelajaran remedial penilaiannya itu wajib, sedangkan pada pengayaan penilaiannya itu didasarkan. Nah, ada beberapa metode kegiatan pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Yang pertama itu belajar kelompok. Sekelompok peserta didik
yang memiliki minat tertentu diberikan tugas untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti membaca buku di perpustakaan terkait dengan KD yang dipelajari pada jam pelajaran sekolah atau di luar dari pembelajaran sekolah. Kemudian dapat dilakukan pembelajaran secara mandiri. Nah, pembelajaran secara mandiri ini diharapkan kepada peserta didik belajar mengenai sesuatu yang diminati, menjadi tutor bagi teman yang membutuhkan. Nah, itulah tadi bentuk dari pembelajaran pengayaan yang saya ketahui. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.